Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwiandi Rohmawati, bisa dipanggil Novi, dari Prodi PLB 3A NIM 2020186-202B0045. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak tunanetra. Nah, di sini ada berbagai pembahasan. Yang pertama, ada permasalahan yang dihadapi anak tunanetra, pendapat para ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra, cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra, strategi yang diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra, prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Pertama, ada permasalahan yang dihadapi anak tunanetra. Nah, anak tunanetra cenderung memiliki berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan kognitif, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Nah, apa solusinya? Semua masalah tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan sehingga masalah yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Anak tunanetra tersebut bisa berusaha mandiri. Nah, ketika berhadapan dengan anak-anak tunanetra, seringkali kita cenderung berpikir, kasihan ya, nanti bagaimana kalau dia begini begitu. Nah, pertanyaan dan sikap tersebut tidak jarang menimbulkan kesalahan dalam memperlakukan mereka. Akibatnya mereka akan menikmati kehidupan yang selayaknya, susah, dalam artian dia tidak bisa mandiri dan merasa tidak berguna dan terguncang jiwanya dan ketergantungan terhadap orang yang selalu mendampingi gitu. Agar terhindar dari kondisi ini, maka anak tunanetra membutuhkan suatu layanan khusus untuk meningkatkan kemampuannya di segala aspek, terutama pada aspek perkembangan. Kemampuan berpikir atau kognitif ini seperti hanya layanan pendidikan untuk anak-anak pada umumnya. Nah, pemberian layanan pendidikan untuk menumbuh kembangkan kemampuan dalam aspek kognitif harus dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga anak tunanetra mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak pada umumnya. Nah, kita pahami bahwa mata adalah salah satu komponen dalam panca indera manusia yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Sebab setiap manusia beraktivitas selalu menggunakan indera penglihatannya. Melalui indera penglihatan, manusia mampu melakukan pengamatan terhadap sesuatu. Nah, melalui indera ini pula, sebagian besar informasi akan diterima untuk selanjutnya, terus diteruskan ke otak sehingga timbul kesan atau persepsi dan pengertian terhadap rangsangan tersebut. Namun, dengan terjadinya hambatan dalam penglihatan, manusia tersebut akan kehilangan fungsi kemampuan visualnya untuk merekam peristiwa di lingkungannya sehingga berdampak negatif pada perkembangannya. Nah, dalam perkembangan kognitif ini memerlukan sistem panca indera yang optimal, salah satunya organ mata. Nah, kita ketahui bahwa dalam sistem panca indera manusia, organ mata merupakan salah satu dari indera yang sangat-sangat penting ya. Sebab di samping menjalankan fungsi fisiologis dalam kehidupan manusia, mata dapat juga memberikan keindahan. Nah, keindahan muka yang sangat mengagumkan. Atas dasar itulah dalam banyak puisi mata sering diibaratkan sebagai cermin dari jiwa. Nah, untuk mengetahui tingkat kecerdasan para penyandang tunanetra,
para ilmuwan mengalami kesulitan karena baik tes intelijensi yang biasa maupun WISE atau Wechsler Dual Intelligence Scale yang biasanya digunakan untuk tes intelijensi anak awas. Materi tesnya terdiri dari tes verbal dan tes performance. Nah, untuk item-item tersebut, tes verbal yang dapat dijawab secara lisan barangkali dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi tidak demikian dengan item-item tes yang termasuk dalam tes performance. Yang kedua, ada pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Nah, seorang ahli pendidikan tunanetra, Hayes, menyimpulkan hasil penelitiannya tentang kondisi kecerdasan anak tunanetra. Yang pertama, ada ketunanetraan tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah. Yang kedua, mulainya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan. Yang ketiga, anak tunanetra banyak yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungannya mendukung. Nah, sedangkan pendapat dari Chris yang menjelaskan bahwa aplikasi terhadap struktur kecakapan kognitif anak tunanetra yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkomparasikan dengan anak awas antara lain. Yang pertama, anak tunanetra menerima pengalaman nyata yang sama dengan anak awas. Dari pengalaman tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam pengertiannya sendiri atau bisa disimpulkan sendiri. Nah, yang kedua, anak tunanetra cenderung menggunakan pendekatan konseptual yang abstrak menuju ke yang konkret, kemudian menuju fungsional serta terhadap konsekuensinya. Sedangkan pada anak awas yang terjadi malah sebaliknya. Nah, yang ketiga, anak tunanetra perbendaharaan kata-katanya terbatas dan definisi kata. Nah, yang keempat, anak tunanetra tidak dapat membandingkan terutama dalam hal kecakapan numerik. Nah, dari kesimpulan di atas juga, pada dasarnya keadaan intelijensi anak tunanetra itu tidak berbeda dengan anak awas pada umumnya. Yang berbeda hanyalah hambatannya pada penglihatan dan dalam menerima informasi serta persepsinya. Nah, adapun cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Nah, menurut Lomfeld ada 3 prinsip. Yang pertama, pengalaman konkret. Nah, siswa dapat mengenali objek melalui benda yang dapat disentuh, sehingga dapat mengetahui kualitas bentuk, ukuran, dan orientasi yang dapat dipahami. Nah, yang kedua, kesamaan pengalaman. Agar mendapatkan pandangan yang menyeluruh, siswa berkelainan penglihatan perlu diberi pengalaman yang sistematis melalui indera orang lain. Yang ketiga, belajar dengan bertindak. Siswa harus dijalin upaya aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, diharapkan di sini siswa tunanetra bisa lebih aktif mengikuti pelajaran dan lebih mempraktekkan, lebih menggunakan panca indera yang lain agar dapat mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Nah, adapun sarana prasarana yang dibutuhkan anak tunanetra untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitifnya. Nah, ada beberapa antara lain. Yang pertama ada bacaan dan tulis braille. Nah, ini alat yang digunakan untuk menunjukkan huruf, angka, dan simbol-simbol. Nah, sistemnya menggunakan kode berupa titik-titik. Nah, yang ditonjolkan. Yang kedua, keyboarding. Kemampuan menggunakan keyboarding merupakan cara agar tunanetra dapat berkomunikasi dalam bentuk tulisan dengan orang lain. Nah, yang ketiga, alat bantu menghitung.
Tempoa dan kalkulator menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang tunanetra. Keempat, Optacon. Mesin ini bisa membuat penyandang tunanetra mengakses materi-materi yang dulu tidak mungkin diperoleh. Kendalanya adalah harganya yang sangat mahal. Terus yang kelima ada mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca buku yang tercetak hasil huruf-hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Terus yang keenam ada buku bersuara talking book. Telah menjadi alat pendidikan standar bagi penyandang tunanetra. Yang ketujuh ada teknologi komputer. Nah, kemajuan dalam teknologi komputer memberikan dampak positif dalam pendidikan anak yang mengalami hambatan penglihatan dan latihan orientasi dan mobilitas. Nah, yang kelima ada strategi yang diperlukan anak tunanetra dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif. Nah, pendekatan dan strategi khusus dalam melaksanakan proses pembelajaran diharapkan anak tunanetra dapat menerima kondisinya, melakukan sosialisasi dengan temannya secara baik, berjuang sesuai kemampuan yang ada dalam dirinya, memiliki keterampilan yang dibutuhkan sehingga diharapkan anak tunanetra dapat berdaya guna dan berhasil guna secara tepat sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Yang keenam, prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Nah, adapun memerlukan prinsip yang pertama ada prinsip kasih sayang. Dalam artian kita memiliki kemampuan menerima anak tunanetra sebagaimana adanya, tidak mengharuskan anak ini harus begini begitu. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua ada prinsip layanan individual. Nah, prinsip layanan ini yang diberikan pada anak tunanetra dalam meningkatkan kemampuan kognitifnya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan jenis dan derajat ketunanetraannya. Yang ketiga ada prinsip keperagaan. Kelancaran dalam pembelajaran anak tunanetra perlu dukungan alat peraga untuk mempermudah memahami pelajaran tersebut. Nah, yang keempat ada prinsip belajar kelompok. Anak tunanetra dapat bergaul dengan lingkungan tanpa merasa rendah diri dengan anak awas. Nah, yang kelima ada prinsip keterampilan. Keterampilan yang diberikan anak tunanetra berfungsi selektif, edukatif, reaktif, dan terapi agar dapat dijadikan sebagai bekal dalam kehidupannya kelak. Nah, yang keenam ada prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Secara fisik dan psikis, sikap anak tunanetra kurang baik sehingga menjadi perhatian orang. Untuk itu perlu diupayakan agar kemampuannya memiliki sikap yang baik. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.